Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wawan Gifari Tanasale bersama channel edukatif, transformatif, dan dialektis. Adapun topik yang akan saya angkat hari ini adalah tentang berpulangnya seorang cendekiawan muslim hebat, cendekiawan muslim produktif luar biasa, yaitu Profesor Azumardi Azra. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Indonesia telah kehilangan sosok panutan, sosok guru bangsa, sosok akademikus yang benar-benar setia dan menggeluti jalan yang beliau pilih, yaitu jalan akademisi, seorang akademikus, seorang cendekiawan tulen yang pure, yang murni, yang sampai pada ajalnya, sampai pada kematiannya masih tetap pada posisi tersebut. Saya akan membaca sedikit profil atau biografi hidup daripada sosok Profesor Azumardi Azra. Azumardi Azra lahir di Lubuk Alung, Sumatera Barat pada 4 Maret 1955, adalah dosen Fakultas Pasca Sarjana dan Fakultas Tarbiyah Yayan Syarif Hidayatullah Jakarta. Setelah menyelesaikan kuliah pada Fakultas Tarbiyah IAIN Jakarta pada 1982, ia pada 1986 memperoleh beasiswa Fulbright untuk melanjutkan studi di Columbia University. Columbia University, New York. Gelar MA diperolehnya pada 1988 dari Departemen Bahasa-Bahasa dan Kebudayaan Timur Tengah, Columbia University. Memperoleh Columbia University President Fellowship, ia melanjutkan program doktoral pada Departemen Sejarah, Columbia University. Dari departemen ini, ia memperoleh gelar MA kedua pada 1989 dan MPhil pada 1990, sedangkan gelar PhD diperolehnya pula dari Departemen Sejarah Columbia University pada 1992 dengan disertasi berjudul The Transmission of Islamic Reformism to Indonesia, Network of Middle Eastern and Malay Indonesian Ulama in the 17th and 18th centuries, atau Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad 17 dan abad 18. Selama menjadi mahasiswa di IAIN Jakarta, ia aktif dalam organisasi intra dan ekstra universiter. Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Tarbiyah 1979 hingga 1982, Ketua Umum HMI Cabang Ciputat 1981 hingga 82. Sejak 1979 sampai 1985, ia juga bekerja sebagai wartawan atau redaksi majalah Panji Masyarakat. Ia pernah pula mencoba menempuh karir di LRKN LIPI antara tahun 82 hingga 83, untuk kemudian kembali mengajar di alma maternya IAIN Jakarta. Ia menulis banyak artikel dan esai di berbagai media massa nasional. Beberapa buku, terjemahan, dan suntingannya telah diterbitkan antara lain Islam dan Masalah-Masalah Kemasyarakatan pada 1983, Mengenal Ajaran Kaum Sufi Pustaka Jaya 1984, Agama di Tengah Sekularisasi Politik 85, Perkembangan Modern dalam Islam 85, Perspektif Islam di Asia Tenggara 89. Itulah sekilas saya membaca profil kehidupan daripada sosok Profesor Azumardi Azra, yang beliau juga pernah menjadi rektor di UIN Syarif Hidayatullah,
Kemudian jabatan terakhir yang beliau emban adalah sebagai Dewan Pers, ya, Ketua Dewan Pers Nasional Indonesia. Itulah sosok daripada Zumardi Azra. Jadi apa yang mesti kita petik, hikmah apa yang mesti kita petik daripada sosok beliau ini, ya? Yang perlu kita petik adalah spirit daripada karya-karya, spirit daripada konsep-konsep yang beliau tinggalkan untuk kita, ya. Berbagai macam jurnal yang beliau tulis, baik nasional maupun internasional maupun lokal, kemudian karya, kemudian buku, itulah mesti menjadi catatan, ya, untuk generasi hari ini, khususnya cendekiawan muslim yang akan memainkan peran hari ini dan peran yang akan datang. Kita harus terus menyelam berbagai macam spirit-spirit ilmu pengetahuan yang sudah beliau tinggalkan untuk kita. Sekarang beliau sudah telah tiada, akan tetapi karya-karya beliau akan abadi sepanjang masa. Nah, tugas kita sebagai generasi adalah kita akan memperbincangkan ini terus menjadi sebuah ruang diskursus, ruang berdialektika untuk menghidupkan wawasan kebangsaan, wawasan keindonesiaan dalam melihat Indonesia masa depan itu seperti apa. Apa yang sudah dilakukan oleh Zumardi Azra ini sangat luar biasa, terutama adalah di persoalan-persoalan pendidikan, kemudian terobosan-terobosan yang beliau melakukan untuk pendidikan, beliau melakukan untuk pluralisme, kemudian melakukan untuk keindonesiaan, kebangsaan. Itu patut kita jadikan sebagai contoh dan teladan, meneladani beliau, ya. Kemudian dalam posisi sebagai seorang intelektual, ya, apa yang dikatakan Gramsci intelektual organik, apa yang dikatakan Ali Saryati intelektual progresif, apa yang dikatakan oleh Kunto Wijoyo intelektual profetik atau kenabian, atau intelektual profesional, saya kira itu sudah sangat-sangat diwakili oleh sosok Profesor Zumardi Azra ini. Karena di dalam karir beliau, kehidupan beliau, yang saya ketahui itu tidak pernah terlibat di dalam ranah-ranah praktis, dalam pergulatan-pergulatan politik, kecuali memberikan kontribusi pemikiran, memberikan sumbangsi pemikiran kepada setiap orang yang membutuhkan pikiran-pikiran beliau. Itu beliau selalu memberikan, ya, jalan keluar, jalan terbaik. Saya kira inilah yang akan menjadi pedoman untuk kita generasi calon-calon cendekiawan, calon intelektual, calon ilmuwan hari ini dan hari yang akan datang. Lewat konten ini, marilah kita berdoa, kita mengirimkan Fatihah kepada beliau. Semoga Allah memberikan dan menempatkan beliau dengan dan bersama orang-orang yang beriman, bertakwa, yang berada pada surga Jannatun Naim. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.